Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathal, wahai manusia, telah dibuat sebuah perumpamaan. Telah dibuat sebuah perumpamaan. Kalau begitu, fastami'u, sungguh-sungguh kalian dengar. Sungguh-sungguh kau perhatikan ayat perumpamaan itu. Sungguh-sungguh, ya, kamu mendengarkan, kau perhatikan ayat perumpamaan itu. Apa itu perumpamaannya, Pak? Fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa menyembah, menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, la yahluku dzubaba. Orang yang kau tempati itu meminta beribadah menyembah selain kepada Allah, dia tidak bisa menciptakan zubaba, lalat. Walau jittama'u, meskipun seluruh mereka semua itu yang kau sembah itu, saingannya Allah itu, bersatu padanya, wa in yaslubuhum zubaba syai'a la yastaqizuhu minhu. Sungguh lalat itu, ya, kalaupun pencipta itu, ya, yang kau sembah itu bersatu pun tidak bisa menolong kalian, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Allah membuat di sini, Pak, bagaimanapun yang kau sembah, yang kau ibadahi selain Allah itu tidak bisa menciptakan apa-apa meskipun zubaba. Berarti apa yang dimaksud di sini? Makhluk yang paling remeh. Karena disebutkan walau zubaba, meskipun itu lalat. Artinya makhluk yang paling remeh dalam pandangan manusia itu lalat. Tapi di balik lalat ini, Pak, tetap punya niat yang baik. Nah, ada juga di sini disebutkan, ya, ini ayat misal juga yang disebutkan, ya, bagaimana dia tentang perumpamaan itu, ya. Mas sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ini saya kira pengantar kita untuk masuki kalau ada hal yang untuk disampaikan, untuk ditambahkan tentang masalah dua hadis di kitab Bulughul Maram. Saya persilakan kalau ada yang tidak jelas, ada yang mau diperjelas, ada yang mau disampaikan, saya persilakan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah membicarakan tentang lalat. Lalat ini saya lihat ada berapa jenis. Iya. Ya, jadi mungkin yang dimaksudkan tadi itu yang kecil. Tapi kalau yang lalat hijau, yang itu lalat kaudo itu mungkin jangan itu obat, jangan apa, itu tidak. Iya. Jika tidak lakukan. Iya. Yang pertama, yang kedua, ini bicara lalat itu keimbangnya adalah nyamuk. Iya. Nyamuk kan ini juga bagaimana kalau ini, dan biasanya nyamuk itu setelah kita digigit, dia kan biasa terbang ke kanan baru kita semprot, baru dia jatuh di samping kita, sementara kita harus sholat, misalnya kita pecet itu kan ada darahnya. Iya. Nah, apakah darah yang kita jadikan kita kurangi sunnah besarnya? Iya. Nah, apakah ini najis atau tidak? Iya. Baik. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Jadi jenis lalat manapun, Pak. Ya, di sini zubaba, ya. Kalau jenis lalat manapun itu termasuk dalam pembahasan ini.
tidak mengubah hukumnya. Cuma mesti kita bedakan dulu hukum. Kalau lalat itu jatuh di makanan, tetap itu makanan halal. Lalat kecil atau lalat besar tetap halal, Pak. Persoalannya cuma apakah mau kita makan atau tidak. Kalau fungsi kehalalannya tetap halal, tapi mau kita makan atau tidak, itu lain, perasaan itu, Pak. Tapi zatnya yang dimakan, siapa tahu Pak, lalat mungkin kalau satu gelas dibuang ji. Tapi kalau satu mangkok Pak, baru siang-siang es kelapa baru dijatuhi lalat, kira-kira itu berubah sedikit, biar deh. Tingkat halalnya tetap halal. Dan jenis binatangnya ini lalat, dia bukan najis. Dia memang kotor, tapi bukan najis. Najis itu tetap tidak mempengaruhi tadi kehalalannya. Jadi persoalannya, kan Nabi mengatakan di sini, apabila jatuh lalat di minumanmu, maka tenggelamkan. Kemudian buang. Tidak ada di sini mengatakan kemudian kamu minum, tidak ada sih. Itu soal minum, soal pilihan kita, soal perasaan saja. Dan perasaan ini bukan dalil. Yang dalil adalah hukum benda ini kalau masuk di benda tak, di makanan tak, jatuh di minuman tak, halal Pak. Karena yang kita bicarakan ini nilai kehalalan syariatnya. Cuma mungkin itu perasaan kita kurang nyaman. Ada ayat tadi yang dibaca imam kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu halalan thayyiba. Halal tapi belum tentu thayyib. Kalau lalat besar baru minuman sedikit, kurang thayyib ke kapan? Kurang thayyib tapi halal. Halal Pak. Halal. Sama tadi kalau belalang itu halal. Tapi kalau belalang yang disemprot baru mati, halal atau tidak? Tetap halal. Tapi thayyib atau tidak? Tidak thayyib. Tidak thayyib. Jadi ada dua hukum di sini mesti dibedakan, halalnya dan thayyibnya. Karena itu sebagian ayat dihilangkan itu halalnya, dihilangkan itu thayyibnya. Coba ayat tadi itu yang dibaca itu dua kali ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang beriman itu Pak, ya ayyuhalladzina amanu kulu halal, tidak ada lagi halalnya deh. Tapi kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau orang beriman Pak tidak ada lagi kata halal, tapi thayyib. Tapi kalau ya ayuhan nas, dua-duanya. Apa hikmahnya? Kalau orang beriman Pak, jangan bicara tentang halal, karena sudah ada syariat. Syariatnya pasti. Nggak usah diajar halalnya, pasti thayyibnya saja. Tapi kalau ya ayuhan nas, diajari umum. Diajari umum dua, selain halal thayyib, selain halal thayyib. Nah rupanya kalau lalat itu Pak bisa tetap halal dimanapun dia jatuh, tapi thayyibnya tergantung. Kalau sedikit mami di situ baru lalatnya besar, buan deh. Tapi kalau satu mangkok Pak, tenggelam kami deh, pura-pura tidak lihat. Halal,
Nah, itu saya kira. Yang kedua, apa tadi? Nyamuk, darah nyamuk. Nah, nyamuk ini darahnya tidak menajiskan, tidak Pak. Jadi darah nyamuk tidak najis Pak. Sebab kalau seandainya nyamuk itu darahnya najis Pak, maka setiap kita sholat kena, itu bisa batal kita punya sholat. Kalau itu dia masuk kategori, nah seandainya dia najis Pak, maka termasuk musyaqqal, termasuk berat dalam kita menghadapi satu makhluk ini. Karena kita ulangi lagi sholat tak, datangi lagi, apalagi kalau imam nak kena, batal ke sholatnya imam ya, bahaya makmum. Maka rumah kita begitu banyak nyamuk, Aisyah tidak mau sholat di situ, banyak nyamuknya, bisa batal. Ini bahaya Pak. Karena itu nyamuk tidak batal kecuali nyamuknya 1 liter yang begitu menjijikkan, bisa Pak pada tingkat kategori bisa menjadi najis, karena bisa memang menjijikkan kalau sudah jumlahnya betul-betul banyak. Kalau pada tingkat normal Pak tidak. Ya. Jadi darahnya nyamuk itu tidak membatalkan sholat kalau kena Pak. Tidak. Ya. Termasuk darah kita sendiri, seperti darah mimisan, darah apa namanya kalau gusi itu, ya gusinya, ya, termasuk darah bisul. Bisul Pak, bisul misalnya meletus, keluar darah dan nanah. Lebih sadis lagi, darah dan nanah. Kalau nanah Pak, najis atau bukan? Najis atau bukan? Nanah kotor atau bukan? Kotor. Najis? Najis? Bukan. Karena seandainya najis Pak, lalu bisul ke 1 pekan, tidak sholat 1 pekan, itu ji najis, itu ji berbahaya. Bisul Pak, kalau bisulnya orang pergi dikasih meletus. Kalau bisul tak sendiri tidak aja. Kalau bisulnya orang dikasih meletus, itu yang bahaya. Bukan najis tapi bikin masalah.